diceritakan bagaimana keberanian Sayyidina Umar dalam melawan orang-orang kafir Makkah, orang-orang kafir Quraisy yang coba menghalang-halangi para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka Sayyidina Umar pun coba menantang mereka dan tidak satupun dari mereka yang berani menjawab tantangan daripada Sayyidina Umar. Juga disebutkan daripada bagaimana lisannya Sayyidina Umar ini selalu benar, begitu juga dengan hatinya, sehingga beberapa kali pendapat Sayyidina Umar cocok dengan firman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab yang kelima adalah ikhtisazuhu radhiyallahu anhu binafrani syaitan minhu. Fa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Umar ma lagiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Mendapat kekhususan Sayyidina Umar bin Khattab ini bahwasanya syaitan itu lari dari Sayyidina Umar. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pernah bersabda, wahai Umar, sesungguhnya syaitan itu tidak bertemu denganmu, kamu berjalan di satu jalan, kecuali syaitan itu akan memilih jalan yang lainnya, yang di situ tidak ada jalan. Jadi saking hebatnya Sayyidina Umar sampai syaitan pun takut. Kalau sudah Sayyidina Umar jalan di satu jalan dan syaitan tahu di situ ada Sayyidina Umar yang berjalan ada di jalan itu, maka langsung memilih jalan yang lain. Takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab ini syaitan. Ya kalau kita kan enggak. Kalau kita kadang syaitan justru ingin berteman dengan kita. Ya, bukan takut, justru seneng apa? Koncoan, berteman sama kita. Kalau Sayyidina Umar, ya jangan kan mau mendekati Sayyidina Umar, ya jalan yang di jalan Sayyidina Umar di situ tidak mau, papasan sama Sayyidina Umar tidak mau, ini syaitan takut, ya karena makanya kan kalau bisa sampai dikatakan ditulisi ada di rumah itu termasuk ada nama Umar Faruq supaya syaitan itu tidak masuk, supaya tidak diganggu sama jin dan lain sebagainya, ya karena memang Sayyidina Umar ini ditakuti. Ya, ditakuti sama syaitan. Yang keenam, zikru gasrihi radhiyallahu taala anhu fil jannah. Penyebutan daripada kerajaan Sayyidina Umar ada di surga. Fa'an Jabir an Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Jabir dari Abdullah berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adkhaltul jannah faraitu gasran, aku pernah masuk surga kata Rasulullah dan aku melihat di situ ada istana. Faqultu liman hadzal gasr, maka aku mengatakan ini istana milik siapa? Faqalu, maka para malaikat ketika itu mengatakan li Umar bin Khattab, ini adalah punyanya Umar bin Khattab istana ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama mana'ani an adkhula illa ilmi bi ghiratik, tidak ada yang mencegah aku untuk masuk ke istana itu kecuali karena aku tahu bahwasannya kamu akan cemburu. Gala, maka Rasulullah mengatakan, a'alaika agharu bi ab, maka Sayyidina Umar mengatakan, a'alaika agharu bi abi anta wa ummi alaika aghar. Ya Rasulullah, apakah mungkin aku ini akan cemburu kepadamu ya Rasulullah? Jadi
Ini Rasulullah sampai tahu ya, bagaimana kalau Sayyidina Umar ini punya rasa cemburu yang besar. Ya, nggak suka kalau ada yang miliknya dipakai sama orang lain. Itu Sayyidina Umar punya rasa cemburu yang begitu besar. Ya, sehingga sampai Rasulullah pun ya mau masuk ke istana milik Sayyidina Umar yang ada di surga, Rasulullah merasa sungkan. Kenapa? Takut nanti Sayyidina Umar itu akan cemburu kalau Rasulullah masuk ke istana Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, gak apa-apa kalau kamu mau masuk, apalagi kamu yang masuk, gak mungkin saya akan cemburu. Ya, justru istananya itu akan menjadi lebih mulia dengan dimasuki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi merupakan yang istimewa. Sayyidina Umar bin Khattab masih ada di dunia, masih hidup, tapi istananya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak mendapatkan yang semacam itu kecuali orang-orang yang istimewa. Ya, masih hidup, tapi istananya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa beruntungnya orang yang seperti Sayyidina Umar, ya, dianya masih hidup, istananya sudah disediakan. Berbeda dengan orang-orang yang ahli maksiat. Ya, kalau orang yang ahli maksiat, ya, dianya masih hidup, tapi tempatnya di neraka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyiksaan sudah menanti kepada dia. Itu kalau orang yang ahli maksiat, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu balasan untuk mereka. Tapi kalau untuk orang-orang yang semacam Sayyidina Umar ini, ya, walaupun dia masih hidup ada di atas dunia, tapi ya istana sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zikru zuhdi. Ini yang ketujuh, menyebutkan daripada kezuhudan Sayyidina Umar bin Khattab. Talha radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Talha radhiyallahu taala anhu, maka Umar bi awwalina islaman wala bi aqdamina hijratan walakinnahu kanu azhadana fid dunya wa arghabana fil akhirah. Sayyidina Umar bin Khattab ini zuhudnya betul-betul hebat. Bahkan katanya sahabat Talha, Sayyidina Umar bin Khattab ini bukan termasuk orang yang paling pertama masuk Islam seperti Sayyidina Abu Bakar, enggak. Ya. Bahkan kan Sayyidina Umar kemarin disebutkan apa? Orang yang ke-40. Ya, Sayyidina Umar ini orang yang ke-40 yang masuk Islam. Bahkan wala bi aqdamina hijratan. Tidak termasuk golongan orang yang hijrah pertama kali juga enggak. Ya, bahkan kan juga diceritakan bagaimana para sahabat lebih dulu berangkat hijrah, baru kemudian Sayyidina Umar juga berangkat. Tapi apa? Walakinahu kana azhadana fid dunya wa arghabana fil akhirah. Dia adalah orang yang paling zuhud. Ya. Dia adalah orang yang paling zuhud di antara kita di dunia ini. Enggak mau sembarangan, betul-betul berhati-hati. Bahkan saking berhati-hatinya Sayyidina Umar ini, dia tidak mengambil gaji ketika menjadi khalifah, sampai istrinya, keluarganya protes, wahai Umar, kenapa kau tidak kau sisakan untuk kami? Kita nggak punya makanan apa-apa yang untuk dimakan. Kamu memberi orang-orang lain, para janda, para anak yatim, kamu kasih semua. Terus apa yang kamu kasih untuk keluargamu? Ini saking hati-hatinya Sayyidina Umar. Ya, betul-betul zuhud. Wa arghabana fil akhirah. Ya, Sayyidina Umar orang yang paling menginginkan untuk apa ya? Mendapatkan kemuliaan ada di akhirat, kepingin mati syahid. Bahkan pernah dalam satu peperangan, ya, di dalam satu peperangan Sayyidina Umar ini tidak ikut di dalam peperangan itu. Ini setelah meninggalnya Rasulullah di zaman kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Di dalam satu peperangan melawan orang kafir,
anaknya Sayyidina Umar yang namanya Abdullah bin Umar ini ikut di dalam peperangan itu. Ada saudaranya Sayyidina Umar, ya, ada saudaranya Sayyidina Umar bin Khattab yang juga ikut perang. Dan ketika itu setelah pulang dari perang, ya, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ini ditanya sama Sayyidina Umar, mana pamanmu? Pamanku mati syahid. Marah Sayyidina Umar sama anaknya ini, wahai anakku, apakah kamu tidak malu? Pamanmu mati syahid, kamu kok gak mati syahid? Ya. Digitukan sama Sayyidina Umar. Saking apa? Saking menginginkannya Sayyidina Umar ini kedudukan untuk dirinya dan keluarganya ada di akhirat, bukan di dunia. Menginginkan kedudukan ada di akhirat. Sampai anaknya nggak meninggal ketika perang ini, dimarahi sama Sayyidina Umar. Kok bisa kamu ini nggak mati juga ketika perang? Pamanmu mati ketika perang, kamu kok nggak mati? Nggak malu kamu? Digitukan sama Sayyidina Umar. Ya, rohbahnya di dalam akhirat itu betul-betul hebat. Itu Sayyidina Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar al-ata. Sungguhnya Sayyidina Umar itu, sungguhnya Rasulullah SAW memberi kepada Sayyidina Umar satu pemberian. Fayaqulu lahu Umar, maka Sayyidina Umar ini mengatakan, a'dhihi ya Rasulullah man huwa afqaru ilaihi minni. Ya Rasulullah, wahai Umar, ya Rasulullah, berikan kepadaku, ya Rasulullah, berikan itu kepada orang yang lebih fakir, yang lebih miskin daripada aku. Jadi Rasulullah ngasih hadiah kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepada orang yang jauh lebih membutuhkan daripada aku. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi, wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrif wa la sa'il fakhudhu, wa ma la fala tatba'hu nafsak. Wahai Umar, ambillah, jadikan itu, ya, kamu jual barang itu, jadikan uang, sedekahkan. Dan apa yang kamu dapatkan daripada harta ini, kamu tidak memintanya, ambil. Ya, yang kamu gak mau, kasihkan sama orang. Jangan biarkan harta itu ada pada dirimu kalau kamu gak mau. Gitu loh. Ini saking apa? Saking zuhudnya Sayyidina Umar. Ya, betul-betul berhati-hati, gak mau sembarangan. Bahkan Sayyidina Umar ini kalau sudah untuk dirinya dan keluarganya, waduh, betul-betul berhati-hati. Pernah anaknya Sayyidina Umar ini yang namanya Abdullah bin Umar, dia jualan di pasar, jualan unta. Ketika itu di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar, waktu itu untanya Abdullah bin Umar ini dibandingkan dengan para pedagang unta yang lainnya, yang paling besar-besar untanya Abdullah bin Umar. Tanya ini Sayyidina Umar, punya siapa itu unta? Maka orang-orang yang ada di pasar menjawab, itu punya anakmu, wahai Amirul Mukminin, punya anakmu Abdullah bin Umar. Panggil ini Abdullah bin Umar, kenapa kok bisa untamu yang paling besar dibanding yang lainnya? Ya, wahai apa? Ini unta sama seperti punya orang muslimin yang lainnya. Dia makan ada di Qala'in Mubah, ada di seperti lapangan yang situ milik siapapun, semuanya boleh makan di situ. Tidak, kata Sayyidina Umar, itu pasti untamu makannya yang paling banyak sendiri. Karena orang-orang tahu kalau kamu ini adalah anaknya Amirul Mukminin, sehingga yang paling banyak dikasih makannya adalah untamu. Sekarang jual, jangan ngambil untung, jual sesuai modal saja. Kamu berapa belinya, pulaannya berapa, modalnya, jual sesuai itu, jangan ngambil keuntungan. Betul-betul tegas Sayyidina Umar, betul-betul hati-hati, nggak mau sembarangan. Ya. Jadi Amirul Mukminin,
Ya, anaknya punya unta lebih besar dari yang lainnya, dimarah sama Sayyidina Umar. Ya, kalau sekarang enggak. Baru jadi bupati, baru jadi wali kota, waduh, anaknya punya mobil itu, punya sepeda motor ini, HP-nya itu, HP-nya ini. Padahal rakyatnya miskin semua. Sayyidina Umar, anaknya punya unta lebih besar daripada yang lainnya, dimarah kok sama Sayyidina Umar. Itulah al-imamul adil. Ya, seorang imam yang adil itu seperti itu. Bukan memperkaya dirinya. Ya, justru lebih sengsara hidupnya daripada rakyatnya sendiri. Itu seorang pemimpin yang adil. Tapi kalau pemimpin yang nggak adil, ya sudah. Ya. Dirinya, keluarganya, hidupnya makmur semua. Hidupnya itu enak semuanya. Nggak ada yang sulit, ya. Tapi rakyatnya, waduh, sengsara. Ya, rakyatnya akan sengsara. Padahal sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, itu termasuk khalifah yang benar, ya, al-imamul adil juga. Ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang selama dia memimpin itu, sampai dia ngomong sama istrinya, begitu diangkat jadi seorang pemimpin, dia ngomong, gimana, kamu mau tetap jadi istriku, tapi aku nggak bisa memenuhi kebutuhanmu, ya, atau kalau enggak, aku talak kamu saja, supaya kamu bisa enak hidupnya daripada kamu sama aku. Ya, sehingga istrinya tetap memilih untuk bersama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan selama 2 tahun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini memimpin, dikatakan dia bahkan nggak kumpul sama istrinya, ya, tidak kumpul suami istri sama istrinya itu selama 2 tahun ini, mungkin hanya 1 kali atau 2 kali saja, nggak lebih dari itu. Kenapa? Waktunya hanya dihabiskan untuk memikirkan urusan rakyatnya. Waktunya hanya dihabiskan untuk memikirkan daripada bagaimana kesejahteraan, ya, kemakmuran daripada rakyatnya. Itu mereka al-imamul adil. Mereka orang-orang dahulu itu seperti itu. Ya, orang-orang yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil, para amirul mukminin, khalifahnya Rasulullah itu seperti itu. Yang dipikirkan bagaimana rakyatnya itu akan untung, rakyatnya ini akan senang, hidupnya nggak sulit, itu yang dipikirkan. Sehingga kehidupannya makmur. Ya, kalau sudah pemimpinnya yang dipikirkan di dalam dia menjadi seorang pemimpin tujuannya adalah memperkaya diri. Waduh, kalau saya jadi bupati lumayan ini, gajinya sekian. Kalau naik lagi jadi wali kota, gajinya sekian. Kalau naik lagi jadi gubernur, gajinya sekian. Yang dipikirkan itu ya sudah hancur sudah. Ya. Akan hancur rakyatnya. Ya. Tapi kalau yang dipikirkan bagaimana, ya, supaya rakyat ini mudah di dalam segala hal, mempermudah untuk rakyatnya di dalam urusan membeli, mempermudah untuk urusan makannya mereka, di dalam segala hal, niatnya untuk menolong kepada muslimin. Nah, ini beda lagi. Tapi kalau sudah niatnya untuk memperkaya diri, maka rakyatnya pasti akan sengsara. Karena rasa cukup sampai sini dulu. InsyaAllah masih ada 1 pertemuan lagi. Semoga bisa bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna. Wassalamualaikum. Surah Al-Fatihah.